sebagai ibu sambung, apakah saya punya hak dalam rumah suami saya, Pak Ustadz? Ibu menikah, lalu kemudian ada rumah, maka ibu tinggal di rumah bersama suami itu. Suami tak boleh mengeluarkan istri sampai dia melakukan nusyuz, durhaka, berselingkuh, na'udzubillah, melakukan perbuatan maksiat. Tak boleh suami mengusir istrinya, maka dia punya hak di situ. Menikah ibu dengan bapak, begitu selesai akad nikah, mati, maka ibu mendapat 1/4 harta bapak kalau tak ada anak. Berapa harta bapak tuh? 1 miliar. Ibu dapat 250 juta. Banyak juga jatah kami ini Pak Ustaz. Ya, udah aku kasih tahu sekarang. Jaga-jagalah bapak tuh. Kalau ada anak, ibu mendapat 1/8, 125 juta. Itu kalau pakai hukum fikih. Tapi hak ibu sekarang dibantu diperjuangkan oleh KHI, kompilasi hukum Islam. Sebelum jatah itu dikeluarkan, dibagi 2 dulu. Dibagi 2 dulu pencarian bersama sejak nikah sampai meninggal. Apa nama hartanya? Gono gini. Apa artinya? Kau begono, aku begini. Begitulah hebatnya Islam membagi jatah ibu. Jadi ibu jangan merasa menumpang di rumah itu. Rumah itu milik ibu. Kalau bapak itu meninggal, ibu ada jatah. Dijual, dibagi. Harta warisan namanya. Dalam Islam perempuan tidak diwarisi. Sebelum Islam datang, perempuan diwarisi. Diwarisi kepada anak. Zaman dulu orang Arab, kafir musyrik jahiliyah itu istrinya banyak sekali. Namanya poligami unlimited edition. Umur 70 laki-laki menikah dengan istri terakhir umur 17. Maka istri yang terakhir itu diwariskan kepada anak pertama dari istri pertama. Begitu dulu hukum jahiliyah. Begitu Islam datang, anak tak boleh menikahi istri bapaknya. Karena istri bapaknya dianggap sebagai emaknya, mahram mu'abbad sampai hari kiamat. Haram dia menikahi emak tirinya. Dan kemudian perempuan tak boleh diwarisi, malah dia mendapatkan harta warisan. Jadi yang mengangkat harkat martabat perempuan pertama di dunia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ibu banyak-banyak berselawat untuk berterima kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan anak saya ini Pak Ustadz? Ibu dengan anak ibu itu tak batal air wudhu menurut mazhab Syafi'i. Ibu dengan anak ibu ini sampai mati tak bisa menikah. Mati bapaknya itu, suami ibu, tak bisa ibu menikah sama dia sampai hari kiamat. Walaupun mungkin sebaya, walaupun mungkin bisa aja sebaya umurnya dengan anak, tak boleh. Begitulah Islam. Kenapa? Karena ibu adalah emaknya. Walaupun bukan emak biologisnya, tapi diakui dalam Islam sampai hari kiamat. Kalau dia berbakti kepada ibu, macam berbakti kepada emaknya. Kalau ibu sayang kepada dia, maka ibu dapat pahala membesarkan anak-anak orang yang baik, orang yang soleh. Maka jaga, sambung silaturahim. Kalian mungkin tak disatukan dalam nasab, tapi disatukan dalam ikatan pernikahan dengan bapaknya. Itu ajaran Islam yang tak ada dalam ajaran lain.